Pertama, saya akan menjelaskan pengertian sumber hukum menurut berbagai pandangan. Yang pertama, menurut sosiolog. Menurut sosiolog, sumber hukum adalah suatu gejala kemasyarakatan, faktor-faktor yang menentukan atau mendikte perkembangan hukum. Yang kedua, menurut praktisi hukum. Menurut praktisi hukum, sumber hukum adalah sumber kekuasaan. Yang ketiga, menurut filsuf. Menurut filsuf, sumber hukum adalah keseluruhan peraturan tingkah laku. Yang keempat, menurut ahli hukum. Menurut ahli hukum, sumber hukum adalah asal mula atau tempat dari mana hukum berasal dan tempat di mana ditemukannya aturan hukum yang memaksa. Yang kelima, menurut sejarawan. Menurut sejarawan, sumber hukum adalah tempat diperolehnya bahan-bahan dalam bentuk undang-undang yang diselidiki oleh pembuat undang-undang. Yang keenam, menurut filsafat hukum. Menurut filsafat hukum, sumber hukum mengacu kepada dua hal. Yang pertama, sumber hukum berdasarkan isi hukum. Yang kedua, sumber hukum berdasarkan alasan mengikatnya hukum atau kekuatan mengikatnya hukum atau validitas hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan pandangan dari aspek formil dan material. Yang pertama, dari aspek formil. Pandangan formil tentang sumber hukum adalah cara dan bentuk dari hukum positif tidak menyatakan asal-usul isi dari peraturan-peraturan hukum yang berupa undang-undang, adat, kebiasaan, dan traktat. Yang kedua, dari pandangan material. Menurut pandangan material, sumber hukum adalah hukum itu berasal dari kesadaran hukum suatu bangsa, dari pandangan-pandangan hukum yang hidup dalam suatu bangsa, yang harus dituangkan dalam bentuk perundang-undangan, adat, kebiasaan, dan traktat. Yang terakhir, saya akan menjelaskan makna umum sumber hukum sebagai dasar lahirnya aturan. Sumber hukum adalah asal-usul undang-undang, aturan mengikat yang memungkinkan setiap negara untuk mengatur wilayah dan tindakan warga negaranya. Sumber hukum itu terdiri dari dua bagian. Pertama ada sumber hukum material, yang kedua ada sumber hukum formil. Kita masuk ke sumber hukum material. Sumber hukum material itu adalah faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, budaya moral, agama atau pandangan hidup yang mendorong atau menentukan isi atau substansi. Ini menjawab mengapa atau faktor apa yang menterbelakangi aturan. Contohnya seperti norma agama yang mempengaruhi aturan keluarga, kondisi ekonomi yang mendorong undang-undang tata niaga. Selanjutnya yang kedua itu ada hukum formil. Hukum formil itu adalah bentuk-bentuk aturan yang diakui secara resmi sebagai hukum, tempat pencantuman atau manifestasi hukum, perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, traktat internasional, doktrin tertentu bahkan revolusi dalam kondisi luar biasa. Ini menjawab di mana dan dalam bentuk seperti apa aturan itu dapat ditemukan. Saya akan berikan dua contoh konkret. Pertama ada contoh di material, itu seperti adat istiadat, nilai agama seperti Pancasila dan ideologi, kondisi ekonomi, perkembangan teknologi yang mempengaruhi apa yang harus diatur. Contohnya kemunculan e-commerce di masa sekarang itu mempengaruhi substansi aturan perlindungan konsumen. Lalu yang kedua ada contoh konkret di bidang formil. Undang-undang, peraturan pemerintah seperti perda atau peraturan daerah, putusan pengadilan, traktat internasional, doktrin yang diakui hakim. Contohnya di Indonesia kita sendiri itu seperti KUHP atau undang-undang sebagai sumber formil primer. Tata urutan sumber hukum formil di Indonesia. Tata urutan ini berarti susunan atau hierarki peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dasarnya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 7, urutannya ada 7 tingkatan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, artinya semua urutan di bawahnya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada ketetapan MPR berisi keputusan penting dalam ketatanegaraan. Yang ketiga, undang-undang atau PPU, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang dibuat oleh DPR beserta dengan presiden, sedangkan PPU dibuat oleh presiden dalam keadaan genting yang bersifat memaksa. Yang keempat ada peraturan pemerintah, dibuat presiden untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang. Yang kelima ada peraturan presiden yang mengatur hal-hal yang lebih teknis dalam menjalankan pemerintahan. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi, artinya dibuat oleh DPR provinsi beserta dengan gubernur. Yang terakhir atau yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota, dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota beserta dengan bupati atau wali kota. Jadi bisa disimpulkan bahwa hierarki hukum ini menunjukkan tingkatan kekuatan hukum dari atas atau dari pusat sampai yang terendah atau daerah, agar sistem hukum Indonesia berjalan dengan tertib dan harmonis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Secara formil, undang-undang adalah ketetapan yang dihasilkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat beserta Presiden, sesuai dengan prosedur konstitusional. Yang kedua, ada secara material, yaitu undang-undang. Setiap peraturan memuat norma hukum yang mengikuti dan berlaku umum, terlepas dari siapa yang membuatnya. Dalam sistem hukum Indonesia, sebuah produk legislasi harus memenuhi legitimasi formil dan juga material. Undang-undang memiliki fungsi penting dalam hukum nasional, yaitu sebagai pedoman regulasi yang mengatur kehidupan dan kenegaraan. Undang-undang juga memberikan kepastian hukum bagi warga negara
dan menjadi sarana pembaruan hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, undang-undang adalah instrumen utama negara hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. A. Wewenang Presiden. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi sesuai dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang dan peraturan presiden sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. B. Fungsi dan dasar hukum peraturan. 1. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang agar pelaksanaannya lebih jelas. Dasarnya, pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukannya di bawah undang-undang dan di atas peraturan presiden. 2. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat presiden dalam keadaan genting untuk menggantikan undang-undang dasar sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuatan hukumnya setara dengan undang-undang dasar, namun harus disetujui DPR agar tetap berlaku. 3. Peraturan presiden mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah atau undang-undang. Dasarnya pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukannya di bawah peraturan pemerintahan dan di atas peraturan menteri. C. Kondisi darurat untuk per-PPU. Per-PPU diterbitkan jika ada keadaan mendesak atau kekosongan hukum yang butuh aturan cepat. Mahkamah Konstitusi menyebut 3 syaratnya. Ada kebutuhan hukum mendesak, undang-undang belum memadai, dan waktu pembentukan undang-undang terlalu lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan daerah. Peraturan daerah sendiri dibagi menjadi 2, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Fungsinya sebagai alat kebijakan daerah untuk menjalankan otonomi daerah dan mendorong pembangunan sesuai dengan kondisi masing-masing provinsi. Peraturan kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Fungsinya yaitu untuk mengatur berbagai urusan daerah secara mandiri sesuai dengan kewenangan otonomi daerah. Melalui perda ini, pemerintah daerah bisa mewujudkan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya masing-masing. Peraturan daerah memiliki beberapa jenis kewenangan. Yang pertama adalah urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, daerah juga punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Selain itu, pemerintah daerah berhak mengelola keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya alam di wilayahnya masing-masing. Meskipun daerah punya kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, Perda tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi, daerah tidak bisa membuat aturan yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Selain itu, ada beberapa urusan yang menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, serta urusan agama. Perda punya hubungan hierarkis dengan undang-undang, artinya Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Meskipun daerah mempunyai kewenangan membuat aturan sendiri, Perda juga tetap harus mengikuti arah dan ketentuan hukum nasional agar aturan di daerah tetap sejalan dengan kebijakan negara secara keseluruhan. Adat kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan pola yang tetap, sehingga menjadi kebiasaan dan syarat material dalam pembentukan hukum melalui kebiasaan masyarakat. Hukum bersifat heteronom, artinya datang dari luar individu dan dibebankan oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, terdapat rangkaian yang berlangsung secara teratur, mulai dari kebiasaan, kemudian menjadi kesusilaan, dan akhirnya berkembang menjadi hukum. Sementara itu, perjanjian internasional atau traktat merupakan sumber hukum formil karena memuat peraturan-peraturan hukum yang mengikat negara-negara yang terlibat. Traktat dapat bersifat bilateral, yaitu antara dua negara, maupun multilateral antara dua negara atau lebih. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat atau yang berhubungan dengan keuangan negara serta memerlukan pembentukan undang-undang harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian, traktat tersebut juga harus diratifikasi oleh Presiden sebagai kepala negara yang sah dari negara tersebut.